Selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ustadi di channel Ustadi Madu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang madu akasia, yaitu dari nektar menjadi madu. Jadi nektar itu kan dikumpulkan dari tanaman ya. Nah, ini sekarang ini kita bahas dari tanaman akasia. Jadi nanti kita akan lihat perubahan bagaimana sih sebetulnya madu itu berubah dari nektar kemudian bisa menjadi madu yang siap kita minum. Jadi awalnya madu itu berasal dari nektar yang dikumpulkan oleh lebah. Jadi kalau ini nektarnya kan dari akasia, bukan berasal dari bunga. Jadi dia itu keluarnya itu dari ya situ yang diambil lebah ini. Jadi di pertemuan ya, tempat di pangkal-pangkal daunnya. Nah, di pangkal daun situ itu nektar keluar. Biasanya kalau di luar bunga semacam ini itu kita sebut dengan ekstra flora. Nah, kalau di bunga disebut madu flora ya. Kalau ini berarti termasuk madu ekstra flora. Ini ini lebah ini mengumpulkan ini tidak hanya dari satu cabang aja atau dari satu pohon aja. Jadi dia terus berganti-ganti sampai perutnya ini terisi penuh. Nah, kita ini lihat aktivitas ya. Jadi dia itu mengumpulkan terus sampai kemudian perutnya ini terisi. Nah, mengumpulkan ini lebah itu menggunakan mulutnya seperti belalai. Itu dalam bahasa Inggris biasanya disebut proboscis. Nah, jadi dengan belalainya dia mengumpulkan ini dengan sabar ya. Jadi kita bayangkan satu ekor lebah mengumpulkan dari berapa pucuk daun ini, nektarnya ini untuk menjadi satu pohon. Nah, kemudian ini dibawa pulang sama si lebah ini, dibawa pulang ke sarangnya. Lihat itu yang depan ini, perutnya kan mentol itu. Oh ya, mentol ini. Nah, mentol ini bawa madu dia. Nah, bawa madu pulang, langsung disambut sama si lebah penjaga. Oh, lihat itu, lihat perutnya itu. Oh ya kan ya, gendut perutnya itu. Iya, seperti saya ini. Jadi saya sama bawa madu. Ya lo, perutnya. Nah, lo itu lo, atasin lihatan perutnya lo ya, gendut ya. Nah, itu bawa nektar itu, pulang bawa nektar untuk dibawa ke rumah. Landingnya bagus ya. Nah, dia nggak langsung dimasukkan, ditukar. Jadi dari mulut ke mulut. Jadi nggak langsung dimasukkan di selnya, nggak langsung, dia dimasukkan dari mulut ke mulut, dipindah muatannya. Dan mindahnya nggak hanya di satu lebah pekerja dengan lebah pekerja yang lain. Nah, pemindahan ini ada dua fungsi. Pertama itu fungsinya dia itu memang memindahkan, dari dia hanya karena petugas dari lapangan memindahkan yang petugas dari rumah. Kemudian di samping pemindahan ini akan mengurangi kadar air. Jadi pemindahan ini termasuk kadar airnya berkurang. Dan kemudian juga pemberian enzim. Jadi kita tahu ya, enzim diastase seperti diastase atau invertase itu tidak diproduksi di tanaman, tapi diproduksi di tubuh lebah. Jadi pada saat pemindahan ini mulai terjadi perubahan struktur gula. Dari yang semula nektar berubah menjadi struktur gula lebih sederhana, jadi gula madu. Itu dipindahkan ya. Jadi nggak langsung diletakkan. Kalau bee pollen langsung kan dimasukkan sendiri. Kalau si nektar enggak, harus dipindahkan
terlebih dahulu di lebah rumah tangga. Nah, selanjutnya lebah rumah tangga ini akan memasukkan ke dalam sel-sel sarang ini. Lebah rumah tangga yang memasukkan. Nah, itu ada lebah rumah tangga yang sudah mengambil nektar dari lebah lapangan dan kemudian dimasukkan di sarang. Jadi masing-masing ini punya tugas sendiri-sendiri. Nah, itu sel-sel yang belum penuh akan dipenuhi oleh lebah ini. Nah, perubahannya gimana? Kemudian di mana proses perubahannya itu? Perubahan dari nektar menjadi madu itu yaitu dimulai sejak dibawa oleh lebah lapangan ini. Dibawa pulang itu di perut itu sudah mulai terjadi perubahan struktur gula. Dari gula yang semula dia itu sukrosa dirubah menjadi glukosa dan fruktosa. Jadi yang semula itu disakarida menjadi monosakarida. Jadi akhirnya baik glukosa maupun fruktosa itu sama strukturnya, yaitu C6H12O6. Nah, sederhana gula ini bisa langsung diserap oleh tubuh. Jadi sudah terjadi perubahan. Akhirnya apa? Jika kita mengambil nektar saja nggak bisa menjadi madu, karena gula di nektar itu sama gula di madu itu berbeda. Kalau gula di nektar itu kebanyakan itu masih berbentuknya itu sukrosa. Kalau gula di madu itu bentuknya sudah terpisah menjadi dua, yaitu glukosa sama fruktosa. Nah, lebah ini kan sel-selnya kan ini masih belum penuh ya. Ini akan dipenuhi oleh lebah ini. Akan dipenuhi. Nah, kemudian nanti setelah dia ini sel-sel ini penuh, maka akan ditutup oleh si lebah ini. Ditutup selnya itu artinya kalau sudah ditutup artinya sel ini sudah matang. Nah, bagi kita artinya matang itu sudah layak dipanen. Nah, kita ambil sedikit aja ya, jadi kita saling nganulah sama si lebah, ayo sharing dong. Sekarang saatnya setelah madu tadi berubah setelah nektar tadi berubah jadi madu dan di dalam sarang, kini saatnya kita ambil. Nah, lebah-lebah yang ada di sarang tadi kan kita turunkan dulu. Biar apa? Biar bersih. Jadi kalau kita slow motion, kejadiannya akan tampak seperti ini. Kita turunkan. Nah, turun madu dan minyak lebahnya. Turun ya. Turun, kemudian kita sapu nanti ini yang kan masih ada tersisa. Gak bisa turun semuanya gitu, nggak bisa. Jadi masih ada sisa-sisa lebah yang masih menempel di sarang ini. Masih ada. Nah, ini kita sapu dengan menggunakan sikat. Nah, sikatnya ini terbuat dari rambut kuda. Iya. Rambut kuda, jadi tidak terlalu melukai lebah. Ada juga yang sikat ini misalnya yang dijual itu yang dari plastik, yang dari senar, itu malah agak berbahaya bagi tubuh si lebah. Nah, yang tadi yang beberapa sel yang telah tertutup tadi itu kalau kita masukkan ke dalam mesin itu tidak bisa keluar madunya. Maka sel-selnya ini harus dibuka terlebih dahulu. Nah, penutupnya ini dibuka biar madunya tampak keluar. Nah, kemudian penutupnya ini buat apa nantinya? Nah, penutup ini kan bahannya kan asalnya kan dari malam ya. Nah, dari malam ini madunya nanti segera kita saring
malamnya kita masak dan kita cetak lagi. Kita cetak, kita gunakan sebagai pondasi supaya lebah nanti untuk bikin rumah lagi, jadi gitu. Jadi di sini tidak ada waste, itu nggak ada, hampir zero ya di lebah itu waste-nya ya. Paling nanti di situ waste-nya itu ada lebah-lebah itu ada yang ikut, masih ada aja yang ikut. Jadi waktu proses nyikatnya tadi kadang masih kurang bersih. Akhirnya apa? Akhirnya lebah ketika kita masukkan di mesin itu masih terikut. Jadi ada beberapa yang mati. Nah, mesinnya itu bentuknya itu seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi dia ini berputar. Ini kan gaya sentrifugal namanya ya, gaya sentrifuge. Mesin ini menggunakan sistem sentrifuge. Nah, kalau selnya ini diputar, maka cairannya akan keluar menuju dinding-dinding itu, dinding-dinding mesin ini. Tadi madunya akan keluar. Nah, setelah keluar di dinding madunya ini, kemudian di bagian bawah kita beri lubang untuk madunya biar mengalir keluar. Kalau akasia ini kan warnanya agak semi-semi kemerahan gitu ya. Ada yang mengatakan ini madu merah itu. Nah, madu akasia ini khasnya memang warnanya seperti ini. Nah, di masing-masing daerah kadang ada sedikit perbedaan warna. Itu tergantung dari tempatnya ya, mungkin tergantung dari tanahnya, seperti itu. Nah, kita tampung di wadah. Wadah ini terserah nanti wadah apa aja. Yang jelas wadah ini memang untuk makanan ya. Untuk makanan. Melihat madu menetes seperti ini, wah, peternak mesti senang. Sudah memikirkan, wah, kita berapa botol ya. Nah, itu tadi kan ada lebah-lebah yang terikut ya, pasti ada lebah yang terikut. Dan kemudian ada beberapa penutup sarang tadi itu ada yang masih terikut. Nah, makanya kita saring. Jadi kita saring pertama itu kita lakukan itu di lahan. Setelah selesai semua, kita naikkan di mobil. Nah, kalau di daerah sini, di daerah Jambi sini, kita pakai jerigen biar operasionalnya mudah. Kalau di Jawa pakai drum-drum gitu karena lahannya kan berbeda ya. Jadi teman-teman kita itu kalau perjalanan ya gini harus panas dan kemudian naik di bak terbuka. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi. Dadah dengan Bapak Huda. Terima kasih.